Saya buka dulu materinya. Sebelum yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari 3 kata di Al-Quran yang artinya sama, yang lafadz arti per kata. Pelajaran ngaji Al-Quran mengenal perbedaan lafadz 3 yang artinya tahun. Yakni lafadznya berbunyi sanatun, kemudian amun, kemudian haulun. Akan kita bahas ketiga kata ini yang artinya sama, yakni tahun. Bedanya apa? Kita buka pada tampilan berikutnya. Pertama kita bahas dulu lafadz sanatun. Dalam bahasa di Al-Quran, lafadz sanatun itu bermaksud jumlahnya. Ini dalam diagramnya saya terangkan singkat. Sanatun atau lafadz sanatun yang berakhiran tak marbuto itu asal kata dari 2 lafadz. Yang pertama asal kata sanatun dari kata sanawun pakai wawu. Yang kedua aslinya bisa juga dari kata sanhatun. Jadi lafadz sanatun yang akhiran tak marbuto itu aslinya ada 2. Yang pertama sanawun pakai wawu, yang kedua aslinya berbunyi sanhatun. Kalau dari lafadz sanawun jamaknya ada 3 macam. Ada sinina, tahun-tahun atau beberapa tahun. Ada sinuna dan ada sanawatun. Begitu pula yang lafadz sanhatun. Sanhatun jamaknya sanahatun. Ini contoh lafadz sanatun yang akhirnya tak marbuto. Aslinya ada 2, sanawun dan sanhatun. Yang sanawun jamaknya ada sinuna, sinina, dan sanawatun. Sedangkan sanhatun jamaknya adalah sanahatun. Ini secara arti per kalimatnya. Sekarang kita buka contohnya di Al-Quran. Tepatnya saya ambil dari surat Al-Maidah ayat 26. Saya baca, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan. Saya baca di perkalimatnya. Qala dia berkata, ini cuplikan dari adegan peristiwa Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya yang tinggal di lereng Tursina. Singkatnya intinya, Nabi Musa mengajak kaumnya supaya pulang ke Yerusalem, ke negeri Baitul Maqdis. Tapi mereka tidak bersedia pulang ke negerinya sendiri dikarenakan dalam kondisi dikuasai oleh sosok raja di negeri tersebut. Maka Allah perintahkan Nabi Musa, qala dia berkata, dia ini Allah, fa innaha maka sungguhnya ia, nah di sini bermaksud al-qaryata, negeri ini Baitul Maqdis. Fa'innaha maka sungguhnya ia, jadi negeri tersebut, muharramatun diharamkan. Karena qaryatun pakai amar buta atau mu'annas, maka muharramatun juga sama pakai amar buta atau mu'annas. Fa'innaha muharramatun maka sungguhnya ia, yakni al-qaryata, yakni negeri tersebut adalah muharramatun diharamkan. Saya ulangi. Fa'innaha maka sungguhnya ia muharramatun diharamkan alaihim atas mereka. Him ini siapa? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Arba'ina sanatan 40 tahun. Jadi lafadz sanatun contohnya di ayat ini Al-Maidah 26 berbunyi arba'ina sanatan 40 tahun. Yatihuna, lafadz yatihuna dari kata-kata tih, padang tih. Jadi nama gunungnya Tursina, nama lerengnya Tih, padang Tih. Nah, dari lafadz Tih difiilkan, dirubah jadi kata kerja, yatihuna. Kalau arti aslinya adalah yatihuna, mereka mutar-mutar di padang Tih. Ya, mereka tersesat di padang Tih. Jadi lafadz yatihuna dari asal kata isim, Tihun. Apa Tihun? Nama padang, nama lembah yang gersang di lereng Tursina. Yatihuna fil ardi, mereka mutar-mutar di padang Tih fil ardi,
di bumi tersebut, di lokasi tersebut. Ini arti perkata. Jadi lafadz sanatun kenalnya contohnya di Al-Maidah 26. Apa sanatun? Tahun, pengertian jumlahnya. Contoh kalimatnya. Muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Yang menarik adalah kita lihat di layar pojok kiri atas. Lafadz arba'ina sanatan, ternyata lafadz ini dijepit dengan dua tanda wakaf kanan kiri titik 3. Ya kan, ada kan? Alaihim tanda titik 3. Arba'ina sanatan terus tanda titik 3. Masih ingat kaidahnya yang pernah kita bahas dalam kajian umum tentang tanda titik 3. Ya, ini apa? Ini berlaku umum di Al-Quran. Kalau ada suatu kata di Al-Quran yang dijepit kanan kiri ada tanda titik 3, maka bermaksud bahwa kalimat tersebut punya status ganda. Maksudnya ganda dalam hal apa? Ini dalam hal kedudukan kalimat. Contoh, kita lihat di Al-Baqarah pojok ayat 2. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Lafadz fihi ada tanda titik 3 di kanan kirinya. Jadi, ketika nemu suatu kalimat di Al-Qur'an yang dijepit tanda titik 3 kanan kiri, maka kalimat tersebut bermaksud statusnya ganda. Ganda apanya? Yakni bisa condong ke kanan, bisa condong ke kiri. Contoh di sini fihi. Di sini. Karena fihi dijepit tanda titik 3 dalam Al-Qur'an, maka fihi ini statusnya ganda. Yang pertama, ketika fihi condong ke kanan, saya artikan. Dalika itu alkitabu kitab, la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Titik. Nah, sekarang lafadz fihi condong ke kiri, kita baca. Fihi hudan lil muttaqina. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, lafadz fihi statusnya ganda. Yang pertama condong ke kanan. Kalau condong ke kanan, ketika kita membaca misalnya dalikal kitabu la raiba fihi. Misalnya berhenti ya. La raiba fihi. Kalau diartikan itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Oh, berarti bermaksud bahwa di dalamnya Al-Quran itu ya isinya penuh kebenaran, tidak ada keraguan sama sekali, penuh dengan kepastian. Ini kalau baca berhenti di lafadz fihi, di titik 3 yang sebelah kiri. Kalau diartikan, dalikal kitabu itu kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ini kitab. Oh, berarti isinya Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Penuh dengan kepastian. Berhenti. Nah, ketika baca berhenti di titik 3 sebelah kiri, maka hudan artinya sebagai. Bermaksud fungsi dari kitabnya. Hudan lil muttaqina sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Ini fungsi kitabnya sebagai petunjuk. Itu kalau bacanya berhenti la raiba fi. Sekarang misalnya tidak berhenti. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina. Kalau tidak berhenti, maka fi condongnya ke kiri. Saya baca artinya. Dalikal kitabu itu kitab la raiba, tidak keraguan di dalamnya. Hudan ada petunjuk bagi orang bertakwa. Oh, berarti di dalamnya isinya ada petunjuk. Nah, ini hudan bermaksud isinya kitab. Apa? Di dalamnya ada petunjuk. Di dalam Quran ada petunjuk. Hudan artinya ada petunjuk. Kalau fi berhenti, hudan artinya sebagai petunjuk. Jadi fi di sini punya dua status. Fihi ala roiba dan juga fi miliknya hudan. Begitu pula ayat ini. Lafadz arba'ina sanatan karena dijepit tanda titik 3 kanan kiri, maka statusnya ganda. Pertama, di layar sudah ada tanda panjang di sini. Kalau arba'ina sanatan condong ke kanan, maka gini pemahamannya. Allah berkata kepada Musa, fa'innaha maka sesungguhnya ia, yakni apa? Negeri Baitul Maqdis itu muharramatun alaihim, diharamkan atas mereka. Berapa lama pengharamannya, dilarang masuk mereka itu? Selama arba'ina sanatan, yakni selama 40 tahun. Jadi apa ini? Keadaan diharamkannya masuk, yakni arba'ina sanatan. Jumlah tahunnya 40 tahun. 40 tahun mereka dilarang masuk atau diharamkan
masuk Baitul Maqdis. Itu kalau dibaca condong ke kanan. Maksudnya kalau kita baca berhenti di sini misalnya. Jadi muharramatun alaihim arba'ina sana. Muharramatun alaihim arba'ina sana. Kalau berhenti, maka arba'ina sana miliknya muharramatun alaihim. Nah, sekarang arba'ina sanatan kita baca condong ke kiri. Arba'ina sanatan yatihuna. 40 tahun mereka yatihuna, mereka tersesat mutar-mutar di padang tih fil ardi, di bumi tersebut, di bumi padang tih tersebut. Oh, berarti selama 40 tahun mereka diharamkan masuk Baitul Maqdis, dan selama 40 tahun itulah mereka mutar-mutar tersesat di padang tih. Makanya ada sanatan dijepit tanda titika. Maksudnya apa? Bahwa 40 tahun itu mereka dilarang masuk Baitul Maqdis. Terus ngapain mereka? Ternyata 40 tahun mereka muter-muter tersesat di padang tih yatihuna. Ini hikmahnya kalau nemu kalimat di Al-Quran yang dijepit kanan kiri tanda titika. Jadi kalimatnya punya status ganda, yakni condong ke kanan dan condong ke kiri. Jadi lafaz sanatan kenal di sini artinya tahun. Arba'ina sanatan 40 tahun pengertian jumlah tahunnya. Jumlah tahunnya. Jadi mereka diharamkan masuk Baitul Maqdis, jumlah tahunnya 40 tahun. Dan selama 40 itulah mereka berbuat yatihuna karena fi'il, mereka berbuat mutar-mutar di padang tih nggak bisa keluar, tersesat nggak bisa keluar selama 40 tahun fil ardi, di negeri tersebut, di lembah tersebut. Titik. Sanatun kenal contohnya di Al-Maidah 26. Apa sanatun? Tahun pengertian jumlahnya. Berikutnya, contoh lafadz sinina. Ini jamaknya, sinina. Ini cuplikan dari surat Yusuf 47. Saya baca berkata, qala dia berkata. Dia siapa? Yusuf. Ini Yusuf menafsirkan mimpi itu. Tazra'una sab'a sinina. Tazra'una kalian bisa bercocok tanam atau menanam. Dia kata mazra'atun, tempat menanam. Kalau tazra'una, kalian menanam. Tazra'una, kalian menanam sab'ina sinina. Selama 7 tahun. Nah, sab'a 7 sinina jamaknya. Jadi lafaz sab'a sinina sama dengan sab'a sanawatin dalam bahasa Arab. Cuma di Al-Quran nggak pernah pakai sanawati. Nggak akan nemu kata sanawatin di Al-Quran. Adanya sinina. Apa sinina? Bermaksud lamanya. Kalau sanawatin bermaksud jumlahnya. Jumlahnya. Sab'a sanawatin 7 tahun bermaksud jumlah tahunnya. Kalau sab'a sinina 7 tahun bermaksud lamanya. Lafaz sinina aslinya wawunun sinuna. Aslinya sinuna. Berhubung dalam kaidah ilmu alat di sini, itu bersandar kepada sinina, maka lafaz sinina atau sinuna aslinya disandari sab'a, kalau disandari maka majrurun menjadi kasro sinina, aslinya sinuna. Kalau normalnya sinuna, nonnya doma dan wawu sinuna. Di sini jadi sinina karena disandari lafaz sab'a. Berarti kalau dirangkaikan sab'a sinina 7 tahun. 7 apanya? Lamanya karena sinina. Kalau sab'a sanawatin 7 tahun juga artinya, tapi bermaksud jumlah tahunnya. Ini contoh lafaz sinina di Al-Quran. Bentuk jamak ada lafaz sinina, tidak ada lafaz sanawatin. Contoh lagi lainnya, Al-Baqarah 259. Ayatnya panjang, hanya cuplikan dari adegan peristiwa Uzair oleh Allah dalam suatu ketika ditidurkan selama 100 tahun. Saya baca, ini dialog antara Allah dengan Uzair di suatu tempat. Qala dia berkata, dia siapa ini? Allah yang berkata. Qala dia berkata. Berkata bermaksud tanya, Allah tanya kepada Uzair. Ingat bahwa kaidahnya setiap ada kata di Al-Quran kalau bermaksud fi'il atau kata kerja yang pelakunya nggak tertulis sebelah kiri, maka bermaksud bahwa ketika berbuat si pelakunya tidak kelihatan. Contoh di sini, aslinya berbunyi qalallahu, Allah berkata. Kenapa Allah nggak tertulis? Berarti ketika Allah berbuat qala, itu si Uzairnya tidak bisa langsung melihat Allah. Wujud Tuhan nggak bisa langsung melihat. Ini hikmahnya,
Setiap ada fiil, maka ada pelakunya. Nah, kalau pelaku nggak tertulis, berarti bermaksud bahwa si pelakunya ketika berbuat tidak dilihat oleh pihak lain. Sama dengan adegan ini, hanya kola saja, nggak ada nama pihaknya. Kola, dia berkata, dia siapa? Allah. Kam labista, kam artinya berapa. Nah, karena tanya lama, berapa lama, labista, kamu berdiam diri. Tanda pelakunya kamu akhirnya tak. Dalam kisah ini, yang dimaksud kamu adalah Uzair, seorang pemuda Uzair. Kola, dia berkata, kam labista, berapa lama kamu berdiam diri? Tanda tanya. Kola, dia berkata, ingat bahwa inisial tanda wakof pakai son lam ya, apa son lam ya, wasol aula. Maksudnya apa? Ketika dialog Allah tanya kam labista, itu uzirnya langsung menjawab. Mana cirinya langsung? Karena wakofnya son lam ya, wasol aula. Jadi apa? Nyambung lebih utama daripada berhenti. Kenapa itu nyambung? Karena tandanya nyambung langsung adalah bermaksud dialognya langsung terjawab, tidak mikir lama. Kola, dia berkata, dia siapa? Uzair. Kenapa Uzair nggak tertulis? Berarti ketika Uzair berkata, pihak lain nggak bisa ngelihat. Oh, berarti adegan ini hanya terekam oleh dua pihak saja. Allah dan Uzair, nggak ada saksi yang lainnya. Makanya kola pelakunya Uzair pun tidak tertulis. Kola pelakunya Allah juga sama, Allah nggak tertulis. Semuanya disembunyikan pelakunya karena nggak ada saksi yang melihat adegan peristiwa itu. Kola, dia berkata, Uzair jawab ini, labitu, aku berdiam diri. Ciri pelakunya aku akhirnya tuh. Labitu, aku berdiam diri. Yauman, satu hari. Hati-hati ya di Al-Quran. Banyak lafaz yaum. Kalau mimnya fathah, yauma, pada hari. Kalau yaumi, hari. Kalau yaumu, hari. Kalau yaumun, hari. Yauman, hari. Yaumin, hari. Hanya satu kata saja yang berbunyi yauma, yang artinya pada hari. Selain ma, entah yaumi, yaumu, atau tanwin man, min, mun, semuanya artinya hari. Ola, dia berkata, labitu, aku berdiam diri, yauman, satu hari, bukan pada hari, satu hari. Kalau yauma tidak tanwin, yauma artinya pada hari. Di sini tanwin, maka artinya hari. Karena bentuk tunggal diartikan satu hari. Labitu yauman, aku berdiam diri satu hari. Atau ba'do yaumin, sebagian hari. Arti bebasnya setengah hari. Artinya atau. Di Al-Quran ada dua kata artinya atau, yakni au dan am. Alif dan mim, am. Bedanya adalah kalau au untuk kalimat berita, kalau am untuk kalimat tanya. Di sini pakai au kenapa? Karena memberitakan. Uzair memberitakan kepada Allah. Labitu yauman, aku berdiam diri satu hari. Au ba'do yaumin, atau sebagian hari. Arti ibasnya, atau setengah hari. Qala, dia berkata, dia ini Allah. Kenapa tanda wakofnya sot lamnya? Berarti bermaksud langsung. Langsung dialognya. Sot lamnya wasol aula. Jadi langsung dialognya. Qala, dia berkata, dia siapa? Allah. Bal labitha, bal artinya sama dengan lakin. Biasanya di Quran tambah walakin. Jadi lakin sama dengan bal. Bedanya adalah kalau lakin bermaksud menyangkal, kalau bal bermaksud mengiyakan. Bal tetapi bahkan ini, tetapi bahkan. Dalam Quran tambah bahkan kalau lafaz bal. Qala, dia berkata, dia siapa? Allah di sini. Kenapa nggak kelihatan lafaz Allahnya? Karena Allah nggak bisa terlihat oleh pihak lain. Yani Uzair nggak bisa melihat wujud Tuhan langsung. Qala, dia berkata, bal labista, tetapi bahkan labista, kamu berdiam diri. Mi'ata amin, 100 tahun. Fandur, ini kalau dibaca perkata alifnya doma. Faundur, maka lihatlah. Arti aslinya maka lihatlah. Arti basnya maka perhatikanlah. Ila to'amika, kepada makananmu. Dua kata ya, to'ami tambahkan makananmu. Wasyarobika, dan minumanmu. Lam yatasanna. Lam arti perkata belum. Yatasanna artinya berubah. Lam yatasanna, belum berubah. Berhubung kata-kata berubah pakai lafaz yatasanna bermaksud berubah bertahun-tahun.
Karena yatasanna aslinya dari kata sanhatun. Sanhatun adalah asal kata dari sanatun. Sanatun artinya tahun, sanhatun ini bunyi aslinya. Nah, dari bunyi aslinya sanhatun difiilkan. Apa? Dirubah jadi fiil. Tasannaha yatasannahu. Tasannaha fiil madi bentuk lampau artinya telah bertahun-tahun. Kalau yatasanna belum bertahun-tahun atau sedang bertahun-tahun. Tasannaha fiil madinya cirinya akhirnya fathah. Yatasannahu fiil mudhari cirinya akhirnya doma. Apa yatasannahu? Bertahun-tahun. Lam yatasanna maksudnya belum dalam kurung berubah bertahun-tahun. Jadi yatasanna adalah fiil yang berasal dari isim. Isim yang berbunyi apa? Sanhatun. Jadi isim yang artinya tahun itu dirubah jadi fiil. Apakah boleh di Al-Quran? Boleh. Boleh. Contoh bahasa Indonesia ya. Contoh bahasa Indonesia. Ada isim berbunyi artinya masyarakat. Nah, dari kata masyarakat difiilkan, memasyarakatkan kan jadi fiil. Contoh lagi, ada isim artinya bumi. Dari kata bumi dirubah fiil, membumikan. Ini contohnya. Contoh lagi ada isim berbunyi artinya lafadznya rumput. Nah, dari kata rumput, pemain bola merumput. Jadi apa? Ke lapangan lagi gitu kan maksudnya. Oh, berarti di Al-Quran kayak bahasa Indonesia, ya ini apa? Ada suatu kata yang seharusnya isim atau kata bermaksud nama atau benda, tapi bisa dirubah menjadi fiil. Ya. Sanhatun ini isim difiilkan. Tasannaha yatasannahu. Apa artinya? Bertahun-tahun. Maka lafadz yang yatasanna artinya berubah bertahun-tahun. Jadi Uzair bilang, ya Allah, aku berdiam diri di tempat ini, aku merasa 1 hari, bahkan aku merasa setengah hari. Langsung Allah berkata, engkau itu berdiam diri mi'ata amin 100 tahun. Fandur, maka lihatlah pada makananmu. Jadi to'amika makananmu selama bertahun-tahun ratusan tahun itu tidak basi. Sarobika minumanmu tidak kering. Ini adalah. Wasarobika lem tasanna, dan minumanmu lam yatasanna belum berubah bertahun-tahun. Jadi yatasanna berasal dari lafadz sanhatun. Sanhatun berasal dari lafadz sanatun. yakni tahun. Sanhatun tahun. Kalau tasanna yatasannahu artinya bertahun-tahun. Ini contoh fiil yang hanya punya madi mudhari, tidak punya amarnya, tidak punya isim yang lainnya. Kenapa? Karena sifatnya lafadz yang bentukan. Lafadz yang bentukan dari isim. Nah, kalau isim mustaq, isim yang bentukan dari fiil. Sedangkan fiil ini bentukan dari isim. Karena bentukan dari isim, fiilnya tidak bisa dirubah secara lengkap, ditasrif secara istilahi. Seperti mana apa isim fa'ilnya, mana isim maf'ulnya, nggak punya ini, nggak punya. Kenapa? Karena bentukan atau buatan. Jadi buatan dari lafadz sanhatun. Ini contoh sanhatun kenal di Al-Baqarah 259, tapi dalam bentuk kata kerja. Berikutnya. Jadi di Al-Quran, lafadz sanatun yang tak marbutoh, aslinya ada 2. Sanawun pakai wawu, taknya aslinya wawu, sanawun. Yang kedua, juga dari asal kata, dari sanhatun. Sanatun artinya sanhatun, haknya disembunyikan. Sanhatun, maka tanda fathah milihannya hak dikasihkan nun, menjadi bentuk jadi sanatun. Kenapa ada 2 asal katanya? Aslinya ada 2. Atau kenapa aslinya ada 2? Jawabannya adalah kalau sanatun itu aslinya berbunyi sanawun, itu lafadz sanawun hanya dipakai sebagai isim. Maksudnya tidak bisa dirubah jadi fiil. Begitu pula sanhatun. Sanhatun ini asli dari sanatun. Kenapa dibedakan? Karena sanawun dipakai untuk isim, sedangkan sanhatun dipakai untuk fiil. Maksudnya hanya lafadz sanhatun sajalah yang bisa dirubah menjadi fiil. Contoh bahasa Indonesia. Ada kata sesudah, ada kata setelah. Sama kan maksudnya, tapi beda. Sesudah bisa dirubah jadi fiil. Kalau setelah
tidak bisa dirubah jadi fiil. Contohnya bahasa Indonesia, sesudah kata-kata menyudahi, ya kan? Menyudahi kan fiil dari kata sesudah. Sedangkan setelah kan nggak ada menyetelahi. Nah ini contohnya. Oh, berarti lafaz sesudah dan setelah sama-sama isim, kata bermaksud nama. Nama apa? Nama lokasi waktu. Nama lokasi waktu. Sesudah setelah, berarti kan selesai. Nama lokasi waktu. Ternyata kedua nama ini tidak sama hakikatnya. Kenapa? Karena hanya satu nama sajalah yang bisa dirubah menjadi fiil. Sesudah berubah menjadi menyudahi. Kalau setelah nggak bisa berubah jadi menyetelahi. Sama di sini. Sanawun nggak bisa berubah jadi fiil. Kalau sanhatun bisa berubah jadi fiil. Contohnya fiilnya tasannaha ya tasannahu. Ini contoh tentang sanatun. Jadi kasus tentang sanatun yang punya dua bentuk asli sama dengan kasusnya bahasa Indonesia yang berbunyi sesudah dan setelah. Berikutnya. Sekarang lafadz amun. Lafadz amun. Amun artinya tahun. Bermaksud apa? Bermaksud lamanya. Tahun bermaksud lamanya. Cuplikannya sama di antara Al-Qur'an 259. Saya baca. Jadi ini awal dari kisahnya. Ini berhubung ayatnya agak kecil tulisannya. Saya buka tampil berikutnya yang lebih besar lagi. Saya buka tampil berikutnya. Tentang amun, tentang tahun. Saya baca per kalimat. Au kalladzi marra. Ini ayatnya berawalan au karena bernada kalimat berita. Yani apa? Memberitakan, membandingkan tentang contoh orang berbuat togut tapi bertobat. Kalau 258 contohnya dialog Ibrahim dan Raja Namrud. Raja Namrud berbuat togut, pada akhirnya tidak mau tobat. Tapi yang ayat 259, contoh orang berbuat togut, siapa orangnya? Uzair. Apa togut itu? Mengandalkan akal. Jadi berpikir mengandalkan akal, perhitungan akal. Nah, contoh berbuat togut menuhankan akal, tapi akhirnya bertobat. Maka pakai au apa? Au atau maksudnya apa? Atau kamasali atau contoh seperti perumpamaan. Nah, ini maksudnya. Au kalladzi atau seperti orang yang marra melintasi atau menyeberangi. Nyeberangi apa? Ala qaryatin atas suatu negeri. Nah, karena qaryatin tanwin maka sifatnya umum, bebas negeri apa saja. Tapi dalam kisah ayat ini negeri adalah Baitul Maqdis atau Yerusalem. Jadi suatu ketika ada orang yang naik keledai sendirian melintasi negeri Baitul Maqdis. Siapa nama orangnya? Dalam sejarah catat namanya Uzair. Meskipun di Al-Quran nggak ada kata-kata Uzair di ayat ini. Ala qaryatin atas suatu negeri. Wahia sedangkan ia itu siapa? Negeri tersebut khawiyatun, runtuh atau roboh ala urusiha atas bangunannya. Kalau perkatakan atas singgasananya, atas bangunannya. Jadi si Uzair suatu ketika naik keledai masuk suatu negeri sepi, nggak ada penduduknya, semuanya rata dengan tanah, bangunannya rata dengan tanah, sepi, nggak ada penduduknya. Terus dia komentar, si Uzair komentar melihat negeri yang kosong itu, negeri yang tidak berpenghuni itu, Uzair komentar, olah dia berkata. Nah, komentarnya mengandalkan akal. Anna yuhyi hadillahu. Lafat anna arti perkata sama dengan kaifa. Bagaimana artinya? Sama dengan kaifa. Bedanya adalah kalau kaifa tanya caranya, tanya keadaannya. Lah kalau anna tanya kemampuannya. Misalnya kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Pakai kaifa, kenapa? Tanya keadaan orangnya. Lah kalau anna tanya kemampuannya. Nah, karena anna tanya kemampuannya, maka arti sempurnanya anna adalah bagaimana mungkin. Ini Al-Baqarah ayat 259. Bagaimana mungkin? Ini. Jadi komentar, ngukurnya pakai akal. Menurut akal nggak mungkin masalahnya. Kalau dia berkata, anna bagaimana mungkin? Yuhyi hadihillahu. Nah, karena ada kata kerja berbunyi yuhyi, yuhyi artinya menghidupkan. Siapa pelakunya? Allahu. Karena ciri pelaku akhiran doma. Maka urutan mengartikannya dari anna loncat ke Allahu. Bagaimana mungkin Allah menghidupkan ini? Apa hadi ini? Jadi negeri ini.
ba'da mautiha, sesudah kematiannya. Titik. Jadi Uzair mengomentari suatu negeri yang kosong, nggak ada penduduknya, bangunannya rata dengan tanah, ngomentari. Ini kasarnya. Kayaknya bagaimana mungkin Allah bisa menghidupin negeri yang sudah mati ini. Negeri dikatakan mati kalau tidak berpenghuni. Ba'da mautiha, sesudah kematiannya. Titik. Fa'amatahullahu. Orang pakai fa apa? Fa itu maka, berarti langsung. Jadi Allah merespon komentar Uzair dengan cara Allah berbuat. Ya, ini apa? Fa'amatahullahu. Urutan perkata adalah dari fa loncat Allah karena sebagai subjek. Cirinya pelaku akhiran doma. Apa artinya amata? Arti aslinya adalah mematikan. Itunya. Tapi di sini arti bahasnya menidurkannya. Arti aslinya mematikannya. Fa'amatahullahu, maka Allah mematikannya atau menidurkannya selama mi'ata amin, 100 tahun. Di sini pakai amin kenapa? Karena bermaksud lamanya 100 tahun, tidak berbunyi mi'ata sanatin, tidak pakai sanatin, tapi pakai amin. Karena bermaksud lamanya tidurnya itu. Nah, mana tanda lamanya terbukti? Kata berikutnya, kata sambung pakai summa. Ingat bahwa di Al-Quran, kata sambung misalnya ada wa artinya dan, fa artinya maka, summa kemudian. Dari ketiga kata sambung itu beda. Kalau wa artinya dan bermaksud menyambung dua secara bersamaan atau berurutan. Kalau fa artinya maka bermaksud menyambung suatu sifatnya langsung. Misalnya spidol jatuh, maka saya ambil. Kalau ngambilnya refleks pakai fa, maka saya ambil. Dia jatuh, maka saya tolong. Kalau pakai fa bermaksud langsung menolongnya. Tapi kalau pakai summa bermaksud tenggang waktu lama. Summa misalnya spidol jatuh, kemudian saya ambil. Itu kalau ngambilnya nanti atau besok pagi. Itu pakai summa bahasa Arabnya. Apa summa? Bermaksud tenggang waktu lama. Maka di sini untuk menggambarkan lamanya tidurnya Uzair, yakni 100 tahun, maka perbuatan Allah berbuat amata, kemudian berbuat ba'atha, itu tenggang waktunya lama karena adalah fatsumma. Apa summa? Kemudian ba'athahu, membangkitkannya. Yani Allah berbuat membangkitkannya. Itu siapa? Uzair. Jadi Uzair dimatikan Allah atau ditidurkan selama 100 tahun. Setelah itu Allah berbuat ba'athahu. Kemudian fa, summa tenggang waktu lama. Kalau fa langsung. Fa'amatahullahu, maka Allah mematikannya. Mi'ata amin, 100 tahun. Kenapa pakai amin? Karena bermaksud lamanya. Summa kemudian ba'athahu, dia membangkitkannya. Ini contoh. Contoh amin di lafadz mi'ata amin. Contoh yang bawah, Allah bilang, labithta mi'ata amin. Setelah bangun Uzairnya, Allah dialog. Allah bilang bahwa, wahai Uzair, labithta bal, tetapi bahkan labithta, kamu berdiam diri. Mi'ata amin, 100 tahun. Kenapa pakai amin? Karena bermaksud lamanya. Jadi kalau amun, tahun pengertian lamanya. Kalau sanatun, tahun pengertian jumlah nominalnya. Sekarang berikutnya. Contoh lafadz haulun. Apa haulun? Artinya tahun. Maksudnya apa? Ada dua pengertian haulun. Ya ini, maaf ya, saya ini ketikanya belum saya rubah. Kalau haulun, itu tahun bermaksud berulangnya waktu. Atau lamanya tanpa putus. Jadi haulun artinya tahun. Ada dua maksud. Berulangnya waktu dan lamanya tanpa putus. Nanti mengenai file PDF-nya akan saya rubah di sini teksnya. Haulun artinya tahun bermaksud berulangnya waktu. Yang kedua bermaksud lamanya tanpa putus. Contoh ayatnya. Saya buka dari surat Al-Baqarah ayat 233. Saya baca perkal dulu ya. Wal walidatu, kalau berkata dan orang-orang perempuan yang melahirkan. Siapa? Dalam kurung para ibu. Ini bicara mengenai rumah tangga ini. Wal walidatu, kalau arti bebasnya dan para ibu. Di mana taunya ibu? Karena mu'annas. Walidatu ada taknya. Kalau walidun itu laki-laki alias suami atau bapaknya. Kalau walidatu ibunya. Wal walidatu dan para ibu yurdi'na, ini pelakunya mereka. Yurdi'na, mereka menyusui. Mereka menyusui. Menyusui siapa? Auladahunna, anak-anak mereka. Haulaini,
2 tahun. Kalau haulun 1 tahun, haulaini 2 tahun, kamilaini lengkap, arti ibadahnya 2 tahun penuh. Nah, ternyata oleh Allah kata-kata tahun dalam konteksnya memberi ASI untuk bayi 2 tahun penuh pakai istilah haulaini, tidak berbunyi sanataini. Sanataini misalnya, sanataini atau amaini tidak pakai kata sanatun, tidak pakai kata amun, tapi pakai kata haulun. Apa haulun? Tahun pengertian 1 jumlahnya. Kalau haulani atau haulaini, tahun pengertian 2. Ya, ini apa? Lamanya 2 tahun tanpa putus. Ya. Jadi kalau haulaini di ayat ini bermaksud lamanya 2 tahun tanpa putus. Jadi seorang ibu ketika ngasih ASI kepada bayinya selama 2 tahun tanpa putus, terus menerus, tanpa putus. Itu kalau niatnya kepada yurdina aldahuna haulaini kamilaini 2 tahun lengkap. Gitu. Bagi siapa lengkap? Liman bagi siapa ya? Aroda menginginkan an yutimma. Kalau berkata an yutimma untuk menamatkan atau menyempurnakan rodoata penyusuhan. Gitu. Ini walidatu. Sekarang walal mauludi. Kalau arti perkata dan atas para bapak atau ayahnya. Lahu baginya rizkuhuna rizki mereka. Gunakan mereka. Guna siapa? Jamak ini. Kembali pada walidatu ini istri. Apa hikmah di sini? Ternyata oleh Allah kewajiban suami memberikan rizki itu tidak pakai fiil. Pakai isim rizkuhunna. Rizkuhunna. Terus wakiswatuhunna. Bil ma'rufi dengan sepatutnya. Apa rizkuhunna? Kalau berkata rizki mereka. Ini arti perkata. Rizki mereka. Arti lengkapnya memberikan rizki kepada mereka. Mereka siapa? Huna ini istrinya. Yang kedua, wakiswatuhunna. Kalau perkata dan pakaian mereka. Ini isim ini. Aslinya apa? Lengkapnya pakai fiil. Dan membelikan pakaian mereka. Ingat bahwa di Al-Quran ada 3 kata artinya pakaian. Yang pertama libasun. Yang kedua kiswatun. Yang ketiga thiyabun. Ini mungkin dalam kajian umum pernah saya berikan di YouTube-nya. Kalau belum mungkin akan saya berikan. Wage apa? Libasun. Libasun pakaian bermaksud menutup aurat. Apa kiswatun? Pakaian bermaksud berharganya. Makanya bungkusnya Ka'bah namanya kiswatun. Kenapa tidak libasun? Kenapa tidak thiyabun? Karena bungkusnya Ka'bah kainnya mahal. Benangnya emas. Nah, ini contohnya. Makanya kiswatun. Apa kiswatun? Pakaian yang berharga bagi mereka. Maksudnya kewajiban seorang suami dalam ayat ini ya memberikan rezeki kepada istri yang menyusui 2 tahun penuh itu. Yang kedua, kewajiban kiswatuhunna. Apa kiswatu? Berikan pakaian yang berharga bagi mereka. Yang berharga. Nah, tapi meskipun berharga atau mahal, ada kata-kata bil ma'rufi. Apa? Dengan sepatutnya, dengan sewajarnya. Ya ini apa? Maaf ya. Misalnya istrinya kurus, ya dibelikan pakaian mahal, tapi karena ukurannya sekian XL misalnya, maka tidak layak. Dan sebaliknya, istrinya gemuk, pakainya mahal, tapi karena ukuran misalnya S atau M, maka tidak ma'ruf. Ma'ruf itu sepantasnya ketika dipakai. Namanya bil ma'rufi. Kalau nggak ada bil ma'rufi, berarti bebas belinya. Terserah ukurannya. Kalau berbunyi kiswatuhunna bil ma'ruf, berarti apa? Pakaian yang berharga, bil ma'ruf dengan sepatutnya. Ini contoh haulun. Haulun tahun artinya 1. Haulaini 2 tahun pengertian tanpa putus. Sama haulun, ada haul kan pernah dengar berbagai tempat dan namanya haul. Haul akbar, apa haul? Peringatan tahunan. Orang bilang haul biasanya. Haul akbar. Jadi haul adalah peringatan tahunan. Pakai istilah haul tidak sanatun, tidak amun. Ini bedanya antara sanatun, amun, dan haulun. Itu singkat dari saya tentang 3 kata tadi. Perbedaan lafadz antara sanatun, kemudian amun, kemudian haulun. Dari ketiga kata ini yang di Al-Quran kita bahas hari ini, perbedaan dasar adalah kalau sanatun tahun pengertian nominal, jumlah nominalnya. Misal sekarang
tahun 2020. Apa bahasa Arabnya? Bisa sanatun, bisa amun, bisa haulun. Tergantung ingin maksudnya apa. Kalau tahun 2020 bermaksud jumlah angkanya, maka pakai sanatun. Sekarang angkanya tahun 2020. Kalau bermaksud angka nominalnya, pakai sanatun. Kalau bermaksud lamanya, sekarang umurnya tahun Masehi adalah tahun 2020. Karena bermaksud umurnya, lamanya, maka amun bahasa Arabnya. Dan kalau bermaksud tahun 2020 itu sama dengan tahun kemarin. Jadi sama-sama ada bulan Januarinya, ada Aprilnya, ada Maretnya. Maka berulangnya bulan-bulan di tahun sekarang dengan tahun kemarin namanya haulun. Apa haulun? Berulangnya bulan-bulan di tahun ini sama dengan bulan-bulan di tahun yang lalu. Itu bedanya. Kalau haulun, tahun pengertian berulangnya waktu. Kalau amun, tahun pengertian lamanya. Kalau sanatun, tahun pengertian angka atau jumlah nominalnya. Pas kita tanya orang, berapa umur Anda? Nah, kalau tanya umur kita bermaksud jumlah nominal umurnya, pakai sanatun. Sanatun. Kalau tanya, berapa hidup Anda dari bayi sampai sekarang? Karena tanya lamanya hidup tahunnya, pakai amun. Itu maksudnya. Nah, kalau berapa lama, berapa kali Anda berulang tahun misalnya, itu pakai haulun. Kenapa? Berulangnya waktu di setiap tahun. Itu beda paling mendasar antara sanatun, amun, haulun. Sanatun jumlah nominalnya, amun lamanya waktu, kalau haulun berulangnya waktu di setiap tahunnya. Itu dulu sementara untuk malam ini hanya mengenal 3 kata di Al-Quran yang artinya tahun. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan untuk materi hari ini, malam ini tentang perbedaan 3 kata yang artinya tahun. Siapa jawab bertanya, silakan. Siapa duluan? Belum saya akhiri. Terima kasih ya. Semuanya di sini dari berbagai kota, ada dari Jakarta, ada dari Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada dari Madura, Barat, semua di sini semuanya. Yang kelihatan di layar saya ini kelihatan semuanya. Terima kasih ada di sini semuanya. Terutama ada namanya Bu Lelu Mahfudfa ya, yang kemarin kesulitan suaranya ini. Sekarang sudah bisa. Pak Sono ini dari UK, terima kasih dari sini. Ya. Kemudian Pak Asrullah sebagai host untuk materi kita tiap Senin Kamis. Terima kasih fasilitas kita bisa kumpul bersama 2 kali dalam seminggu dari berbagai kota. Kita ketemu lagi pada hari Kamis dalam kajian umum Ulumul Quran. Itu dulu sebentar dari saya. Mohon maaf tidak bisa nyapa satu persatu karena banyaknya yang hadir 53 orang. Itu dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.